hatilah yang memimpin dan memerintah. Ya, jadi meskipun dikatakan di atas ya, hati dan jasad berkaitan erat, ya, saling mempengaruhi, tapi yang memimpin dan memerintah itu adalah hati. Jasad ini hanya mengikut menjadi pelaksana saja. Hati yang punya mau. Jasad hanya alat untuk mencapai kemauan hati. Ya. Nabi SAW bersabda, dalam jasad ada mudghah. Mudghah itu sering diartikan segumpal daging. Kalau mudghah itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau mudghah itu buruk, maka buruklah seluruh jasad. Mudghah itu apa? Hati. Ya, jadi betapa pentingnya dari sini kita bisa melihat menata hati, ya, menjernihkan pikiran, ya, melakukan amalan-amalan hati, amalan-amalan batinia, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat urgen, supaya dari hati yang baik, dari hati yang penuh dengan rasa ubudiyah kepada Allah, maka kemudian akan melahirkan juga jasad-jasad anggota badan yang bergerak, yang beraktivitas. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Masih dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ya, di dalam kurban, Allah tidak menerima dagingnya, tapi yang diterima oleh Allah adalah takwa yang ada di dalam hati orang yang berkorban. Lan yanalallahu luhumaha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah dalam Al-Quran. Ketika kamu berkorban, Allah tidak butuh dagingnya. Yang dibutuhkan itu adalah takwa di dalam hati. Ya. Jadi oleh karena itu, sebesar apapun sapi yang kita korbankan, itu tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Niat baik di hati sudah dihargai meskipun belum dilaksanakan. Ya, saya kira hadis mengenai hal ini sangat terkenal. Ya. Bahwa karena kemurahhatian Allah, kita punya niat yang baik, itu saja sudah dihargai. Dalam bahasa kita dapat pahala. Meskipun belum kita laksanakan, atau kita tidak bisa melaksanakan karena halangan-halangan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan karena sengaja, yang penting saya niat, tapi kemudian tidak ada usaha melakukan. Jadi niat sudah ada dan sudah berusaha untuk bisa melakukan, tapi terhambat. Maka ini sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh peristiwa yang bisa kita lihat, misalnya dalam sebuah ghazwah atau peperangan, sepulang dari peperangan itu menuju kembali ke kota Madinah, Rasulullah berkata kepada prajurit-prajurit Muslim yang baru pulang dari perang, ini ada orang-orang di Madinah yang tidak berangkat ke medan perang, tapi kemanapun kalian tadi berada, kalian menaiki gunung, menuruni lembah, itu mereka ada bersama kalian. Ketika kalian berjibaku, ya, berperang melawan orang-orang musyrikin itu, mereka ada bersama kalian. Tapi mereka tetap berada di Madinah, tidak kemana-mana. Nah, para sahabat kemudian bertanya, bagaimana itu mungkin ya Rasulullah? Mereka tidak pergi. Maka Rasulullah mengatakan, tapi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh sebenarnya ingin berangkat pergi. Tetapi karena situasi tidak mengizinkan. Misalnya orang-orang yang betul-betul ingin berangkat jihad, tapi nggak punya dana, nggak punya biaya. Maka mereka hanya bisa menangis. Karena melihat teman-temannya berangkat jihad, dia tidak bisa. Atau karena sakit, atau lemah badannya, atau karena sudah tua. Nah, jadi niat untuk ikut berjihad itu sudah dinilai, bahkan oleh Rasulullah dikatakan sepertinya mereka ikut berjihad dengan mereka. Sebaliknya, juga ada kejadian di masa Rasulullah, ada orang yang gugur di medan perang, tapi kata Nabi dia masuk neraka. Ada seorang yang dinilai oleh para sahabat ini luar biasa dalam perang itu jasanya. Dia semangatnya, keberaniannya,
yang melebihi sahabat-sahabat yang lain. Orang-orang musyrik yang mati di tangannya banyak sekali. Meskipun pada akhirnya dia juga mati. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ini orang pasti mati syahid dan dia akan masuk surga. Tapi Nabi mengatakan, tidak. Dia masuk neraka. Para sahabat bertanya, bagaimana itu mungkin ya Rasulullah? Dia sudah mengorbankan nyawanya, darahnya ditumpahkan untuk perjuangan kita melawan orang-orang musyrik. Bagaimana dia akan masuk neraka? Nabi menjawab, kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Orang itu ikut dalam barisan kita bukan karena Allah, bukan karena membela agama Allah, tapi karena dia mau balas dendam. Karena di barisan musuh-musuh kita itu ada orang-orang yang dia sangat dendam kepadanya, maka dia akan membalaskan dendamnya itu dalam peperangan ini. Jadi dia ikut berperang, gugur dalam peperangan, tapi hatinya ya, tidak ditata. Nah, disinilah perlunya sekali lagi kita itu dalam semua amal kebaikan untuk menata hati. Rasulullah SAW di dalam sebuah atau banyak hadis kan menjelaskan, misalnya orang yang ikut hijrah. Kata Nabi, ya itu tergantung niatnya. Kalau dia ingin hijrah, kalau dia hijrah karena ingin mengikuti Allah dan Rasulullah, maka dia akan menemukan Allah dan Rasulullah di Madinah. Tapi ada orang yang hijrah karena dia menginginkan harta. Ada orang yang hijrah karena dia mengejar wanita. Yang diperoleh ya hanya apa yang menjadi keinginannya itu. Dan dia tidak akan memperoleh Allah dan Rasulullah. Nah, di sini pentingnya menata hati, niat. Ya. Berapa banyak, kata Rasulullah, amal perbuatan yang tampaknya amal perbuatan ukhrawi, tapi di mata Allah itu tidak lebih dari amal duniawi. Sebaliknya, betapa banyak amal duniawi yang tampaknya duniawi, tapi oleh Allah dia dinilai sebagai amal ukhrawi. Apa yang menyebabkan terjadi yang demikian adalah karena niatnya. Niat yang baik, yang benar, lillah, ya, akan menghasilkan surga, sementara niat yang buruk, ya, niat yang tidak baik, yang tidak tepat, yang bukan karena Allah, tapi li ghairillah, selain Allah, maka dia juga tidak akan memperoleh kebaikan di akhirat. Ya. Jadi ini beberapa contoh konkret dari peristiwa-peristiwa bahkan terjadi di zaman Nabi, dan juga tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu untuk menata hati kita supaya amal batiniah kita itu menjadi landasan, menjadi dasar, ya, menjadi pendorong untuk amal lahiriah. Dan amal lahiriah kita itu lahir karena didorong oleh amal batiniah. Nah, disinilah kita perlu mempelajari apa saja amal-amal batiniah atau amal-amal hati itu. Ada 3 macam, ya, dikatakan ini juga oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3 macam pejalan menuju Allah. Ya. Ada orang yang sangat bersemangat dalam berbagai macam ibadah lahir, tapi mengabaikan ibadah batin. Ya. Seperti kekhusyuan, kebersihan diri, ya, dari kebersihan hati, dari penyakit-penyakit hati. Ya. Itu diabaikan. Tapi dia semangat sekali untuk melakukan berbagai macam ibadah lahir. Ya. Mohon maaf kalau saya memberikan contoh, misalnya ya, ada orang yang ya, sangat rajin untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah, mungkin sholatnya, sholat sunnahnya, puasanya bukan hanya wajib, puasa yang sunnah juga, atau mungkin ya haji tiap tahun, ya, umroh juga tidak terhitung, ya. Tetapi dia kurang memperhatikan sisi batiniahnya. Sholat misalnya kurang perhatikan khusyuknya, yang penting banyak. Ya. Yang penting banyak. Sampai kalau di Ramadan itu ada yang kita tahu beritanya, ya
tarawih 23 rakaat cuma 7 menit, ya, 10 menit. Ya, itu berarti dia mengejar ibadah lahir tapi mengabaikan ibadah batin. Ya. Ada orang yang saking semangatnya untuk bisa berangkat haji, kemudian dia nyogok supaya didahulukan, mengalahkan yang lain-lain. Nah, ini berarti dia mengejar ibadah lahir, tapi dia mengabaikan ibadah batin. Nah, ini tipe pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dan tipe kedua adalah sebaliknya. Peduli menjaga kebersihan hati, kekhusyuan dalam ibadah, memupuk ketakwaan, ya, memupuk mahabbah, rasa cinta kepada Allah, tawakal, tapi kurang peduli sosial dan kegiatan dakwah. Ya. Jadi sangat rajin beribadah, tapi dia dan itu juga dijaga betul ibadahnya itu secara batiniah juga dia perhatikan, tetapi kekurangannya dia kurang peduli dengan amal-amal lahiriah yang sifatnya berkaitan dengan masalah-masalah sosial atau tidak punya gairah untuk ikut berdakwah, untuk ikut menyebarkan agama. Ya. Jadi dia kesalehannya itu untuk dirinya sendiri. Nah, ini adalah tipe yang kedua, yang sama-sama barangkali ekstrim. Nah, tentu yang paling baik adalah yang seimbang antara amalan hati dan amalan jasadi. Tentu kita tidak dalam rangka menilai orang. Kita tidak tahu persis apa yang di hati orang, siapapun dia. Yang kita tahu persis adalah hati kita sendiri. Maka kalau tadi ini ada perbandingan seperti ini, dan saya berikan contoh, itu bukan menunjuk seseorang atau sesuatu golongan atau kelompok, tidak. Itu hanya sebagai sebuah ilustrasi. Ya, karena kita tidak tahu persis apa yang ada di hati setiap orang. Dan kita tidak boleh memang untuk menilai orang, apa yang ada di dalam hatinya. Tapi normalnya seperti itu, normanya seperti itu. Ya, yang baik tentu adalah yang seimbang antara amalan hati dan juga amalan jasadi. Ya. Berikutnya, ini mungkin yang terakhir, slide-nya. Ibadah hati itu ada banyak macamnya. Ya, di sini saya ambil contoh ikhlas, ridho, mahabbah, muraqabah, muhasabah, taubat. Ya. Dan yang paling bawah itu harapan, ya, roja. Ya. Roja. Jadi ikhlas, ridho, mahabbah, muraqabah, muhasabah, taubat, roja atau harapan. Ya. Harapan itu roja dalam bahasa Arabnya. Kemudian masih ada, ini baru 8. Atau berapa itu? 7 ya. Takwa, khusyuk, sabar, syukur, tawakal, wara', ghirah. Ya, ini belum seluruhnya. Kalau kita baca kitabnya para ulama itu masih banyak yang namanya ibadah hati itu. Ya, tapi di sini kita batasi beberapa contoh, dan ini kalau memang dianggap perlu akan kita bahas satu persatu insya Allah di dalam pengajian-pengajian kita, bagaimana ikhlas itu, bagaimana ridho, bagaimana mahabbah, ya, atau rasa cinta, dan seterusnya. Nah, insya Allah ini yang akan saya jadikan topik-topik untuk pengajian-pengajian kita selanjutnya. Saya yakin bahwa masing-masing kita ini pasti merasa belum sempurna sebagai seorang mukmin. Dan itu yang baik. Kalau sudah merasa sempurna, ini malah buruk. Oleh karena kita merasa kita ini belum sempurna, maka kita harus berusaha untuk bagaimana menyempurnakannya. Ya, salah satunya tentu adalah dengan memperhatikan amalan-amalan batin atau ibadah-ibadah hati. Saya kira begitu Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi, atau paling tidak saya berharapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa memberikan tambahan-tambahan materi mungkin dari sisi yang berbeda atau dari referensi yang berbeda. Ya, saya sendiri tentu tidak dengan pretensi bahwa saya sudah
menguasai semua itu atau sudah mengamalkan. Ini kita semua sama-sama saling belajar. Ya, kita semua saling belajar. Saya paling membutuhkan untuk bisa meningkatkan misalnya amal-amal hati atau amal-amal batinnya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Pak Asep. Sementara dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fuad. Ini yang banyak saya takuti ini. Jadi yang amalan batin dan amalan lahir yang tidak sinkron, banyak yang terutama bagi yang muda-muda mungkin. Jadi saya masih awam dan mungkin bisa jadi banyak terpeleset berjihad, ternyata ada niatan lain. Oke, masih banyak waktu, monggo untuk si berikutnya adalah diskusi. Jika ada pertanyaan, jika memungkinkan maka, tapi kalau misalkan kurang baik bisa disampaikan melalui chat ya, melalui chat. Monggo dimulai dari kan mungkin yang akan bertanya atau melengkapi kata Ustadz Fuad, karena bisa jadi dari yang lain ilmunya Pak Ali kesastraan atau ilmunya Abah Saleh. Saya mau bertanya saya. Oh iya, silakan Pak Ali. Ustadz Fuad, masalah ini mungkin juga termasuk amalan hati ya. Masalah memaafkan ya. Jadi kalau kita merasa, jadi ini juga hanya merasa pernah dizolimi atau oleh seseorang, kemudian kita sebetulnya memaafkan ya, artinya berusaha juga dalam hati tidak lagi membuat itu sebagai masalah, juga sudah diikrarkan secara lahir, tapi masih ingat ini. Jadi ingat ini apakah termasuk penyakit hati ya, artinya jadi masa lalu lah gitu, masa lalu yang itu ya jadi artinya menganggap bahwa itu dizolimi itu ada dasarnya dari segi fikih misalnya ya. Salah satunya misalnya pembagian warisan, ya, itu kan jelas ya fikihnya. Jadi sudah memaafkan, dan ada juga yang sempat memaafkan dalam artian ikrar dohir. Ada juga yang tidak sempat, tapi tetap ingat saja itu tidak bisa dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua itu pertanyaan saya tentang iri dan dengki. Iri dan dengki ini kepada siapa? Artinya apakah juga tidak boleh iri dengki dengan orang kafir, orang munafik yang kemudian seringkali kita bicarakan, kita bahas berpanjang-panjang di forum WA Group misalnya. Itu gimana itu? Masih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, masih ada yang bertanya? Ya, Bu Hawa. Silahkan dilanjutkan. Dari siapa? Bu Hawa atau Bu? Atau saya jawab dulu ya. Oh ya, sambil saya dengar soal salah ternyata terputus. Oke, monggo Ustadz Iya. jawab. Pertanyaan Pak Ali. Yang pertama tadi masih mengingat gitu ya. Masih mengingat kesalahan orang lain. Ya. Saya kira itu wajar, ya. Wajar aja. Ya. Yang tidak boleh itu diingat-ingat. Nah, kalau ingat itu wajar saja, tapi jangan diingat-ingat terus. Gitu. Allah sendiri itu ketika
memperlakukan dosa hamba-hambanya itu kan juga ada dua macam, ya. Yaitu cuma ditutup atau sudah dihapus. Nah, jadi Allah sendiri itu punya sifat ghafirun, ghafurun, ghafarun, itu artinya maha penutup dosa. Ghafarat artinya kan menutup, ya. Ghafarat itu menutup. Jadi kalau dosa kita itu masih ditutup, itu berarti masih ada catatannya. Ya. Mungkin kalau untuk kita ya masih ingat, ya masih diingat, ya. Gitu. Tapi Allah juga punya sifat afuwun, maha penghapus, ya, maha penghapus dosa hamba-hambanya. Ya, jadi kita ini ketika bertaubat, maka perlakuan Allah kepada taubat kita itu bisa dua macam. Pertama, oleh Allah sekedar ditutup dosa kita, tapi masih belum di-delete. Tapi yang satu, kalau Allah sudah afuwun, menggunakan sifatnya afuwun, maha penutup dosa, maha penghapus dosa, maka dosa kita itu sudah tidak ada lagi jejaknya. Saya pernah dengar satu penjelasan dari para ulama, orang kalau sudah dosanya itu sudah dihapus oleh Allah, maka nanti di akhirat itu tangannya, kakinya, anggota badannya sudah bisa menjadi saksi lagi. Ya, kan nanti yang jadi saksi amal kita itu kan tangan kita, kaki kita, dan seterusnya. Tapi kalau dosa itu sudah di-delete oleh Allah dengan sifatnya yang afuun tadi, maka itu sudah tidak lagi ada saksi yang akan bisa mengungkapkan. Nah, barangkali itu kita bisa ambil suatu contoh juga, ya, bahwa ketika kita pernah disakiti oleh orang, ya, dan itu nyata kita dizalimi, maka yang paling baik tentunya kita berusaha untuk pertama tentu tidak lagi mengingat-ingat itu. Bahwa masih ingat ya itu wajar. Tapi kita harus berusaha untuk sebisa mungkin bagaimana ingatan kita terhadap kezaliman orang lain itu tidak kemudian menimbulkan rasa benci yang berkelanjutan pada yang bersangkutan. Apalagi kemudian tetap itu dijadikan suatu landasan untuk kemudian melakukan hal-hal yang merugikan orang yang sudah menzalimi kita tadi. Jadi saya kira lebih baik kalau kita disalahi orang, dizalimi orang, ya kita lupakan. Ya, kita lupakan. Syukur kita sudah bisa menghapus. Ya. Minimal, ya, kalau kita tidak bisa melupakan, maka dosa orang lain tadi, kesalahan orang lain itu tidak akan pernah kita ungkapkan kepada orang lain. Ya. Kalau kita masih menyebut-nyebut kesalahan teman kita itu kepada orang lain, itu berarti bukan saja kita masih ingat, tapi kita masih mengingat-ingat terus. Ya. Apalagi kemudian itu tadi ditambah dengan masih dicitrakan kepada orang lain. Nah, minimal yang kita lakukan adalah sudah kita lupakan, ya, ingat. Ya, itu saya kira masih wajar, tapi kita berusaha untuk melupakan itu dan tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Nah, ini langkah-langkahnya saya kira begitu. Ya. Seorang ulama ahli tasawuf mengatakan setiap malam itu salah satu tafakkur yang dia lakukan adalah dia melupakan atau menghilangkan rasa benci kepada orang-orang yang sudah pernah dia menyakiti dirinya. Sehingga ada satu contoh di dalam sebuah hadis, Nabi itu pada suatu malam mengatakan kalau ingin tahu yang namanya calon penghuni surga, lihat itu yang datang baru masuk masjid itu. Maka para sahabat kemudian memandangi siapa orang ini. Itu diulang sampai 3 kali. 3 hari Rasulullah mengatakan begitu, setiap orang itu masuk ke masjid. Singkat kata, maka ada sahabat Amr bin As itu yang ingin menyelidiki sebenarnya apa sih kehebatan orang ini, kok dia dikatakan calon penghuni surga. Ya. Singkat kata, dia berdialog dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengatakan, saya tidak tahu apa amal saya. Saya ini sholat malamnya ya biasa-biasa saja,
Ya itu pun kadang sholat, kadang enggak. Puasa sunnah juga kadang iya, kadang tidak. Ya. Tapi kalau Rasulullah betul mengatakan saya ini calon penghuni surga, mungkin kata orang tadi. Karena saya ini sudah lama meninggalkan, membuang yang namanya benci kepada siapapun. Termasuk orang-orang yang selama ini menyakiti dan menzalimi saya. Setiap malam saya selalu membuang pikiran-pikiran itu sehingga hati saya sekarang itu sudah plong. Ya. Tidak ada rasa benci kepada siapapun. Nah mungkin itu yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kira-kira begitu Pak Ali, pertanyaan pertama. Yang kedua, iri dengki. Ya kalau iri dengki itu kan bertingkat-tingkat ya. Jadi ada yang mungkin yang namanya hasad itu lebih ringan daripada hikdun. Ada hikdun, ada hasadun. Ya. Mungkin terjemahnya kalau hasad itu iri, kalau hikdun itu dengki. Nah, ini kan lebih berat kalau dengki itu ya. Kalau iri itu sekedar perasaan, wah ya, orang ini tahu-tahu punya ya sesuatu terus dia iri. Nah, itu hanya hasad saja, tidak ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Tapi kalau sudah dalam rangka irinya itu dia melakukan hal-hal yang merugikan orang yang dia iri tadi, nah itu sudah meningkat menjadi hikdun. Ya. Ya, dia menghalangi orang tadi itu dari kenikmatan yang dia terima. Ya. Jadi nah ini sudah meningkat menjadi hikdun. Ya. Jadi kalau kita iri kepada orang kafir, apa yang kita iri? Ya, misalnya kekayaannya. Kenapa kita iri kekayaan orang kafir? Ya. Karena Allah itu Maha Ar-Rahman. Allah itu memberi kekayaan kepada siapapun yang dia kehendaki, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Allah itu Maha Rahman, rahmatnya itu meliputi semua makhluknya, termasuk kalau manusia yang tidak beriman juga mendapat rahmat Allah. Ya. Kita tidak boleh iri terhadap kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya. Yang kita boleh persoalan itu adalah bagaimana dia memperoleh kekayaan itu. Nah itu urusannya dengan hukum. Ya. Jadi kita tidak boleh ada rasa iri ya, kepada siapapun. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ya, kamu jangan tergiur dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kata Allah itu mata'un qalilun, itu adalah kekayaan yang kecil dibanding apa yang akan kalian terima wahai orang-orang mukmin nanti di akhirat. Ya. Jadi dari sini saya kira saya bisa katakan bahwa kita tidak boleh juga iri kepada siapapun termasuk orang-orang kafir. Ya. Apalagi kalau iri itu kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang juga tidak dibenarkan secara agama. Ya. Contohnya gini loh Pak Ali, saya dulu pernah dagang ya, waktu dosen muda itu gaji masih kurang itu saya kan buka kios. Ya. Buka kios itu saya, kalau kulaan tuh ke pasar besar ya ke Cina. Ya. Suatu kali saya mendapat susuk kembalian uang itu melebihi dari apa yang saya bayarkan. Mungkin dia mengira saya bayar dengan uang 100.000, padahal saya bayar dengan uang 50.000, sehingga dia menyusui saya 75.000, ya lebih dari 50 yang saya bayarkan. Nah, terus di rumah saya mikir kembalikan apa enggak ya? Terus saya berpikir gak usah wis. Wong Cina wis sugih kok. Kita ini melarat, Cina ini sugih wis gak usah dibalekno. Tapi langsung Allah memberi peringatan kepada saya. Besoknya saya kecopetan 100.000. Jadi nggak boleh kita punya pikiran seperti itu. Ya, kan itu ada unsur irinya tadi. Nah, biarlah orang Cina kaya aja kok gitu ya. Nah, kita ini melarat. Nah jadi nggak boleh. Menurut pendapat saya begitu Pak Ali dan juga teman-teman, monggo kalau ada pandangan yang berbeda silakan. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Ya mudah-mudahan ya, bisa menjawab pertanyaan. Silakan mungkin Bapak yang
ingin ditanyakan atau menanggap, bebas aja, forum ini seperti hanya rebuan. Assalamualaikum. Oh enggak, Abah Saleh silakan Waalaikumsalam. diaktifkan mic-nya. Mic-nya Pak Saleh. Belum Mic-nya dengar Pak diaktifkan Saleh. dulu, Pak. Jangan-jangan dimute oleh Pak Asep. Ya, hostnya tolong Mas Faris diaktifkan punya Abah Saleh yang Master 10 itu, Master 10. Sudah ya? Ya, ini sekarang sudah bisa. Monggo Pak Saleh, belum Ya, dengar tadi. saya mau tanya Ustaz, mau tanya mengenai hati ya. Kan sering kita baca itu Allah tuh memberi penglihatan, pendengaran dan hati. Gitu. Tapi penciuman, pengecapan itu enggak banyak disinggung gitu ya. Di dalam Quran itu kan penglihatan, pendengaran dan hati. Ya. Hati ya. Tapi kita kan tidak bisa di mana hati itu. Lalu digambarkan segumpal daging apa itu ya. Yang sampai sekarang saya tidak bisa paham itu. Kalau segumpal daging katakanlah jantung ya, jelek, maka jeleklah hati kita kan. Kalau itu diletakkan di liver, hati apa namanya? Ya hati ya. Itu jelek karena sakit liver, apakah lalu hati kita juga jadi jelek gitu. Kalau yang jantungan, apakah lalu hati kita jadi jelek? Yang dimaksud di sini hati nurani itu, yang letaknya tentu abstrak, tidak terletak di mana-mana itu. Lalu divisualkan sebagai daging, itu saya bingung Pak. Apa betul ya kalau jantungnya jelek, kalau itu misalnya jantung yang dimaksud segumpal daging, lalu watak orang ini hatinya jelek. Kalau itu dikonkretkan dalam bentuk liver dan kita sering sakit liver, apakah hati kita jelek gitu Pak? Nah, itu sampai sekarang saya dengar khotbah, dengar apa segumpal daging, padahal hati yang kita tiap hari ini tidak berwujud sebenarnya. Kata hati itu tidak berwujud di mana-mana itu. Pokoknya ada dalam diri kita bisa merasakan saja bahwa hati kita kurang bersih, hati kita kurang ikhlas, dan sebagainya. Itu pertanyaan, Pak. Lalu mengenai yang kedua, tentang Pak, apa tadi yang di keikhlasan atau apa ya, merasa, saya lupa, tapi begini, saya ingin cerita pengalaman aja ya, yang betul-betul kurang baik. Suatu ketika saya bepergian, lalu di perjalanan itu ada pengemis, Pak. Ada pengemis. Saya waktu itu di kapal ya, menyeberang. Saya memberi. Terus dia bilang begini, saya doakan Bapak. Saya itu kok jelek lah. Dalam hati itu. Tidak didoakan, kamu juga aku bisa berdoa gitu loh. Kan jelek itu. Jelek sekali. Itu kontan Pak. Apa namanya, siksa Allah itu diberikan kepada saya. Di perjalanan mobil saya ditambah dokar larat Pak. Caranya tidak bisa dikendalikan wis. Kayak dari pertelon melayu nabrak mobil saya gitu. Terus saya pikir, oh ini yang tadi itu ya, saya sombong sekali mengatakan saya tidak kamu doakan, saya bisa berdoa kok gitu. Nah ini betul, itu masih muda Pak, kalau sudah tua-tua ini wis sudah banyak lah introspeksinya itu. Tapi ini saya ceritakan barangkali memang kita ini harus memelihara ucapan, memelihara perasaan dan hati itu betul-betul harus hati-hati gitu loh. Karena
balasannya kontan, Pak. Itu yang kedua tadi. Sudah 2 itu saja. Yang pertama yang saya Ya. ingin dengarkan mengenai hati, Pak. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang pelik, Pak Ima ya. Jadi ini masalah pelik, saya kira, soal hati. Ya. Yang jelas bahwa hati, kalau dalam bahasa Arab kan kolbun. Ya. Kolbun itu kalau dalam bahasa Arab artinya jantung. Jadi kalau spesialis kolbu, ya kalau di Arab itu misalnya takhassus fil kolbi, tabib mutakhasis fil kolbi, dokter spesialis kolb, itu spesialis jantung. Ya, spesialis jantung. Jadi kolbun itu jantung. Ya, kalau di sini juga dihubungkan dengan liver ya. Ya, dan kedua-duanya itu sangat penting dalam tubuh kita, karena orang kalau sakit jantung itu ya sekarang banyak yang mati mendadak itu umumnya ya karena jantung. Ya. Level juga begitu, itu penyakit yang luar biasa, biasanya orang akan susah sekali untuk bisa disembuhkan. Ya. Tapi kolbu yang menyebabkan baik dan tidak baik tadi itu adalah kolbu yang sifatnya non fisik. Ya. Jadi kalau jantung dan liver itu kan fisik. Nah, sedangkan kolbu yang dikatakan oleh Allah lahum qulubun la ya'qiluna biha dan seterusnya itu sifatnya non fisik. Dan betul kata Pak Saleh itu kita tidak tahu persis tempatnya. Dan ini masih menjadi diskusi yang tidak pernah habis di antara para ulama dan juga para ilmuwan. Ya. Misalnya dikatakan dalam ayat tadi lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati yang tidak digunakan untuk yaqilun. Kita cuma kan berpikir. Loh, berpikir kok dengan hati. Nah ini menjadi diskusi yang hangat sampai sekarang. Ya. Jadi apakah kita berpikir dengan otak kita atau berpikir dengan hati? Nah ini saya baru saja membaca sebuah tulisan, tapi saya belum mendalami. Ya. Yang mengatakan bahwa justru bukan di otak itu. Informasi-informasi yang tersimpan di dalam diri manusia sehingga dari informasi itu dia kemudian mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya itu ya tersimpannya bukan di otak tapi justru di jantung. Nah, ini memang persoalan yang masih harus didiskusikan. Insya Allah nanti ini perlu waktu khusus barangkali yang sifatnya tetap muka. Kita mengkaji itu dari berbagai bidang ilmu ya. Saya bisa menerjemahkan tulisan itu ya, yang mengatakan bahwa memang kita berpikir itu bukan dengan otak tapi dengan kalau kolbu tadi dikatakan jantung ya di jantung gitu ya. Nah ini masalah saya katakan rumit. Jadi insya Allah nanti lain kali ini secara khusus bisa kita bahas. Saya membaca banyak buku memang tidak pernah puas, Pak. Membedakan antara hati, kemudian nafsu, ya, nafsu, kemudian hati, dan lain sebagainya itu istilah-istilah itu. Setiap ulama bicara berbeda, gitu ya. Juga ilmuwan, ya berbeda-beda. Nah, barangkali ini perlu nanti satu kajian khusus. Ya. Terima kasih Pak Saleh sudah membuka wacana ini untuk kita diskusikan lebih lanjut, tapi ini mesti harus tatap muka. Terus yang kedua, saya kira saya harus menggarisbawahi, memang saya kira begitu Pak. Insya Allah kita tambah tua ini sudah tambah arif lah ya, tambah arif. Kalau kita tambah tua tapi tambah culas begitu ya sayang gitu ya. Saya kira saya pun belajar banyak sekali dari usia yang panjang ini, termasuk dalam menyikapi orang. Dan kalau kita dan masih salah juga, tapi kita menyesal, menyesal. Misalnya saya pernah naik mikrolet ke Arjosari, itu ada seorang kakek tua salah naik mikrolet. Misalnya dia mau ke Gadang, tapi yang dinaiki ke Arjosari. Setelah dia Arjosari, dia bingung. Nah, tahu-tahu ada teman sebelah itu langsung memberi uang. Ini Pak untuk ke Gadang. Sudah Pak naik ke Gadang sekarang. Itu saya menyesal. Kenapa kok saya kedahuluan orang? Itu ya.
Jadi itu karena belajar kita dari umur ini. Ya, kita kadang terlambat melakukan kebaikan. Ya. Nah, juga mungkin sampai sekarang juga mungkin kita masih ada yang kadang-kadang menghadapi pengemis, menghadapi orang yang minta-minta itu ada hati yang sedikit mengejek atau kurang ikhlas. Ini juga kita terus belajar. Ya. Saya ada seorang, Pak, itu yang tiap bulan datang ke rumah, penganggur, ya, padahal dia sarjana. Ya. Oh, ini panjang ceritanya, sudah bertahun-tahun gitu. Akhirnya saya diingatkan istri saya, sudahlah mungkin ini memang Allah mengarahkan dia kepada kita yang suruh bantu dia. Ya sudah, kita bantu setiap bulan. Kalau dipikir-pikir ya kamu ini tidak mau kerja, minta uang terus ya gitu ya. Tapi kalau kita ingat, jangan-jangan memang ini Allah yang menitipkan dia kepada kita. Maka ya akhirnya kita ikhlas memberi sesuai dengan kemampuan kita. Ini contoh saja. Dalam hidup ini kita harus terus belajar. Saya kira demikian Pak Asep, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Saleh. Pak Asep, 1 menit saja ya, nimbrung tadi. Ya. Ya, silakan Pak Ali. Nimbrung dari Pak Saleh tadi, merasa, Ya, jadi dua sisi ya, merasa dihukum dan merasa dikabulkan. Jadi artinya, katakanlah misalnya, kita selalu berdoa agar semua urusan kita dimudahkan, kemudian ternyata dimudahkan, itu kita merasa doa kita dikabulkan. Kalau tadi Pak Saleh kan merasa kesalahan kita itu dihukum. Merasa ini gimana? Ini positif ya Pak Fuad? Masih? Ya, itu namanya husnudzon kepada Allah. Ya. Kita tuh harus husnudzon kepada Allah. Ya, jadi kita harus merasa bahwa apa yang kita terima berupa kenikmatan itu ya itu dari Allah. Ya, mungkin tidak sama dengan yang kita minta dalam doa kita, atau mungkin juga sama dengan yang kita minta. Jadi saya kira positif kalau kita merasa ini adalah anugerah dari Allah sesuai dengan apa yang saya minta. Tapi juga sebaliknya kalau kita ternyata yang kita minta kok tidak kunjung dikabulkan, kita tidak boleh suudzon kepada Allah, kita harus husnudzon. Ya. Kalau ahli tasawuf mengatakan kalau doamu belum dikabulkan itu berarti Allah itu masih ingin rindu kamu itu minta-minta terus, datang kepada Allah, mendekat gitu ya. Nah, itu kita husnudzon di situ. Bukan berarti Allah menolak kita, justru kita itu Allah ingin kita itu lebih mendekat lagi. Nah, itu husnudzonnya begitu. Ya, jadi kita merasa ini doa kita dikabulkan. Atau sebaliknya seperti Pak Saleh dan saya juga alami tadi cerita saya, ini merasa hukuman dari Allah. Ya, disitulah buah dari introspeksi. Ya. Saya kira begitu Pak Ali ya. Oke. Terima kasih Pak Fuad. Yeah. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah juga tetap dihadiri 20 orang. Yang terjauh ini dihadiri oleh Mas Eli Hendrik. Jam berapa nih sekarang? Nah, Mas Eli Hendrik ini di Jepang. Iya, Jepangnya saya lupa. 10:30. Sunda. 10:30 malam. Iya, betul. Mas Eli di sana ya. 10:30 malam. Iya, Bu, betul. Iya, sama Bawah dengan apa? sama dengan Ambon soalnya. Iya, betul. Selisih 2 Jepang jam. dekat dengan Sama dengan Ambon jamnya. Iya. Waktu Indonesia Timur ya. Iya, betul. Iya, matur nuwun. Oh, belum tidur itu si jagoannya. Oh, malam-malam tidurnya. Kebetulan ini 4 hari libur mulai kemarin. Oh iya. Yai sing ngantuk Yai. Ayah yang ngantuk. Enggak, Pak. Nunggu. Oke. Pada Allah imanan yang kuat dan juga diberikan jalan keluar terhadap semua kesulitan yang kita hadapi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa yaqinan shadiqah wa ilman nafi'ah wa amalan sholihan mutaqabbalah wa qalban khashi'ah wa lisanan zakirah wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz Ahmad Fuad Effendi, Ustadz dan Abah Saleh serta yang lainnya. Kita adakan pada malam hari ini tidak ada gangguan teknis, berjalan lancar. Amin. Sebagai moderator, saya memohon masih ada yang kekurangan, banyak kekurangan saya kira. Dan akan di pertemuan malam depan. Mohon Bapak dan Ibu menyiapkan itu. Ini semoga Allah memberikan rahmatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.